pecah mendadak ini ya. Oleh karena itu ini akan saya selamatkan dengan cara membungkus ya. Jadi ini akan kita bungkus ya. Tapi sebelum kita bungkus ini kita buang dulu yang seperti ini nih. Nah, ini sayang juga sebenarnya ya. Ini udah pecah-pecah, ini udah nanti tidak akan sempurna matangnya. Jadi kita buang dulu ya seperti ini. Nah, ini banyak ya. Nah, ini juga banyak juga ini. Nah, sebenarnya sayang ya, seperti ini udah gede-gede ya, tapi pecah ya. Gimana lagi nih, untuk menyelamatkan yang lain ya kita harus buang yang pecah-pecah dan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya saya hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan yang tentunya kami harapkan dapat bermanfaat untuk sahabat lingkungan di mana saja berada. Adapun yang pada kesempatan kali ini akan saya informasikan yaitu mengenai pertanyaan yang menanyakan bahwa kenapa buah anggur kok tiba-tiba pecah ya. Jadi saya ingin membahas masalah itu ya, tentunya dengan pengalaman yang saya dapatkan dan juga saya banyak mencari referensi-referensi di beberapa media ya, dan sekarang ingin saya share ke teman-teman agar ilmu yang sudah saya dapatkan ini dapat bermanfaat. Seperti apa kelanjutannya, silahkan untuk disimak sampai habis karena tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang pemula ya. Jadi pecinta anggur yang pemula ini sangat bermanfaat informasi yang akan saya sampaikan. Jadi silahkan untuk disimak sampai habis video ini, jangan di skip-skip, dan apabila dianggap video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman, saudara, dan juga sahabat lingkungan di mana saja berada, agar video ini semakin banyak yang mengetahui dan semakin banyak memberikan manfaat. Sahabat lingkungan di mana saja berada, buah anggur yang pecah itu setelah saya pelajari dari berbagai macam informasi, itu ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu bisa karena kelembapan tanah, yang kedua kelembapan udara ya, yang ketiga pencahayaan dan juga pengairan. Nah, ada yang bilang seperti itu, dan ada juga yang bilang bahwa karena banyaknya curah hujan ya, sehingga anggur terutama yang ada di tanah itu banyak menyerap air hujan, sehingga tanah menjadi asam ya, karena hujan sekarang ini banyak mengandung asam. Dan juga yang kedua itu kurang kalsium. Yang ketiga itu pengairan ya, dan juga yang keempat itu adalah masalah penyakit ya, biasanya jamur ya. Ini juga bisa mempengaruhi pecah buah ya secara tiba-tiba. Nah, dari berbagai macam opini tadi memang tidak ada satupun yang melalui riset ya, riset. Nah, jadi hanya ada banyak pengalaman. Jadi kita lihat saja anggur yang ada di tempat kita ya, kira-kira apa ya. Jadi misalnya kok
pecahnya itu pas banyak hujan ya, berarti itu memang kebanyakan hujan ya, kebanyakan air hujan, dan tentunya itu kurang kalsium. Jadi bisa diberikan pupuk kalsium. Nah, pupuk kalsium ini sangat mudah kita dapatkan ya. Kalau kita daripada bingung-bingung, kita beli aja kapur dolomit ya. Kapur dolomit itu berfungsi untuk memberikan atau membuat tanah di sekitar pohon itu menjadi menghilangkan keasaman ya. Jadi bisa kita gunakan kapur dolomit ya. Jadi seminggu sekali kita kasih 2 sendok ya, itu kalau yang di tanah, di grounding ya. Dan kalau yang di pot ya, kalau yang di pot itu cukup 1 sendok ya, 1 minggu sekali ya. Itu bagi yang memang awalnya itu tidak dicampur dengan kapur dolomit pembuatan media tanamnya. Tapi kalau sudah dicampur dari awal ya insya Allah akan aman. Jadi kalau memang kita anggur kita itu pecah pada saat hujan banyak dan air yang serap oleh pohon anggur itu banyak, dan tiba-tiba banyak anggur kita yang pecah ya. Nah, itu kemungkinan besar ya memang kurang kalsium. Jadi kita bisa yang pertama kita kasih kapur dolomit ya. Setelah kita kasih kapur dolomit ya, tentunya buahnya yang pecah itu kita buang ya. Jadi buahnya yang pecah-pecah kita sortir ya, kita buangin. Nah, setelah kita buangin, kita lakukan pembungkusan ya, karena faktor cuaca juga bisa membuat anggur kita itu pecah mendadak. Jadi agar tidak langsung terkena air hujan, tidak terkena panas ya, agar terjaga kelembabannya, dan juga agar terjaga dari berbagai macam serangga yang akan membuat pohon anggur atau buah anggur kita itu terserang penyakit seperti lalat buah ya. Jadi yang pertama tadi diberikan kapur dolomit, yang kedua itu kita kasih pembungkus ya, bisa pakai plastik yang berwarna hitam, bisa pakai plastik yang berwarna putih ya. Yang penting buahnya terbungkus ya, jangan lupa diberikan lubang di bawahnya, karena kalau kemasukan air bisa langsung turun ke bawah ya. Dan yang ketiga, setelah tadi diberikan kapur, setelah diberikan pembungkus, yang ketiga harus kita jaga penyiramannya ya. Tidak perlu tiap hari disiram ya kalau di pot ya. Kalau di grounding ya itu bisa tiap hari, apalagi kalau sudah berbuah ya, karena air itu akan mudah meresap ke bawah dan juga menguap ya, karena sekarang posisinya lagi siang panas dan malam kadang-kadang hujan. Nah, itu bisa kita lakukan penyiraman, dan ingat penyiramannya itu diusahakan pada saat pagi hari atau sore hari ya. Itu yang bagus untuk tanaman. Jadi ketika panas ya itu ya dihindari untuk menyiram ya. Dan yang paling bagus penyiraman itu memakai cucian beras ya, air cucian beras ya, itu sudah kita lakukan dan ternyata terbukti memang bagus ya. Dan setelah kita melakukan 3 hal tadi ya, kita tentunya terus memantau ya, terus memantau bagaimana perkembangannya ya, masih banyak terdapat pecah buah atau tidak ya. Kalau masih banyak
eh, pecah buahnya, berarti masalahnya bukan di situ ya. Jadi bisa kita cari permasalahan lain ya. Mungkin yaitu karena ada penyakit lain ya. Sahabat lingkungan, eh, ini seperti ini penampakan anggur yang masih muda ya, masih ya belum begitu tua, masih setengah tua inilah. Ini pecah mendadak ya, dan ini banyak terjadi ya. Ini susah diprediksi memang ya. Nah, yang seperti ini disebabkan karena perubahan cuaca yang ekstrim ya. Jadi awalnya itu bagus ya seperti ini ya. Tapi karena perubahan cuaca yang ekstrim, makanya nah ini seperti ini pecah mendadak ini ya. Oleh karena itu ini akan saya selamatkan dengan cara membungkus ya. Jadi ini akan kita bungkus ya. Tapi sebelum kita bungkus ini kita buang dulu yang seperti ini nih. Nah, ini sayang juga sebenarnya ya. Ini udah pecah-pecah, ini udah nanti tidak akan sempurna matangnya. Jadi kita buang dulu ya seperti ini. Nah, ini banyak ya. Nah, ini juga banyak juga ini. Nah, sebenarnya sayang ya seperti ini udah gede-gede ya, tapi pecah ya. Gimana lagi nih, untuk menyelamatkan yang lain ya kita harus buang yang pecah-pecah dan yang kondisinya ini seperti ini hitam-hitam nih ya. Nah, ini kita buang dulu ini. Nah, kita buang dulu. Nah, ini juga banyak ini yang hitam-hitam ini. Nah, ini ternyata banyak yang pecah ya. Nah, ini kita buang dulu yang pecah-pecah. Nah, ini yang sudah aman ya. Nah, ini banyak banget ini yang pecah ini. Jadi cara menyelamatkannya seperti ini ya, kita buang dulu yang ini sampai bersih ya. Nah, ini banyak banget ya pertumbuhannya ya. Alhamdulillah di sini yang ini belum ada yang pecah ya. Kalau yang ini nih banyak yang pecah dan harus kita buang dulu. Nah, setelah dibungkus ini mudah-mudahan aman ya. Jadi ini sebagian besar sudah saya lakukan pembungkusan ya. Ini. Namun masih banyak yang belum saya bungkus juga ya. Mudah-mudahan yang lain tidak pecah ya. Masih aman ya. Nah, ini buahnya memang hijau ya. Jadi ini anggur hijau, anggur Anyunta ya. Jadi ternyata menurut pengalaman saya, anggur-anggur yang saya tanam ini ya, anggur hijau lah yang banyak terjadi pecah. Jadi kalau anggur yang ungu ya, seperti anggur Jupiter ya, yang saya tanam itu sama sekali tidak ada gangguan pecah buah maupun
gangguan dari serangga, jadi aman. Jadi memang nggak tahu, memang anggur yang hijau ini yang rentan terhadap penyakit atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Jadi menurut pengalaman saya memang anggur yang hijau lah yang rentan terhadap gangguan penyakit maupun pecah buah. Jadi ini baru segini nih sudah ada yang pecah ya. Tapi ada juga yang memang tidak pecah, ini tidak pecah ya. Jadi yang di sini ya, ini kemarin ini banyak yang pecah ya. Sebenarnya ini memang sudah, nah ini pecah nih, sudah agak lumayan besar ya, cuma ini memang belum tua ya. Jadi masih bisa besar lagi ya. Jadi memang ini anggur agak lumayan besar ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, gerombolannya cukup banyak dan memang cukup besar ya. Ini kalau bisa kita lihat, jadi belum begitu matang ya. Jadi harus ditunggu lagi. Sahabat lingkungan, biasanya yang rentan terhadap pecah buah itu adalah anggur-anggur yang berwarna hijau ya. Jadi matangnya itu hijau atau kekuning-kuningan. Jadi kalau anggur yang matangnya ungu ya, itu menurut pengalaman saya ya, itu akan lebih aman ya dari pecah buah. Jadi selama ini tidak ada yang pecah buah dari anggur-anggur yang berwarna ungu pada saat matangnya. Jadi yang pecah itu kebanyakan yang berwarna hijau ya. Jadi ada transfigurasi, ada anyuta ya, ada julian ya. Itu yang rentan terhadap pecah buah ya. Apa itu memang kebetulan atau memang itu yang mudah pecah ya. Jadi yang menurut pengalaman saya itu yang anggur yang berwarna hijau yang mudah atau rentan pecah buah pada saat buah belum matang ya. Jadi buah masih asem ya, itu sudah pecah buahnya ya. Jadi kalau sahabat lingkungan itu menanam pohon anggur Jupiter itu akan lebih aman ya untuk pemula, dan itu mudah untuk dikembangkan dan juga tidak rentan terkena penyakit ya. Paling daunnya itu ada yang kena jamur dan itu bisa kita langsung buang dan itu tidak akan menyebar ya. Itu yang terjadi di beberapa anggur yang saya tanam. Jadi ini tidak tahu kebetulan atau memang hal itu benar ya. Ini hanya pengalaman dari saya. Jadi kalau teman-teman punya buah anggur yang ungu tapi tetap pecah buah ya, berarti memang kebetulan yang punya saya itu yang pecah itu kebanyakan yang berwarna hijau ya. Teman-teman sahabat lingkungan dimana saja berada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Wahid Channel ya, untuk memberikan lebih banyak informasi tentang lingkungan dan agar semakin berkembang. Jangan lupa untuk menonton sampai habis agar tidak gagal paham terhadap informasi yang telah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.